Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanwi Danda Rizky dari kelas 3D dengan NIM 2022D1B095. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi-materi yang sudah tershare di webblog. Baiklah, untuk yang pertama, 5M dan RAB. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari kegiatan pengaturan, perencanaan, perorganisasian, pengarahan, perkoorganisasian, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen operasi merupakan kegiatan untuk mengelola secara optimal pengelolaan sumber daya dalam proses transformasi input menjadi output. Manajemen operasional adalah usaha pengelolaan secara optimal penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses transformasi menjadi berbagai produk barang dan jasa. Yang pertama, man, merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi dalam manajemen. Faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Untuk yang kedua, money. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai besar. Uang untuk mengukur nilai besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat atau tools yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu yang diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan beberapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan, dan harus dibeli serta beberapa hasil yang dicapai dari suatu organisasi. Untuk yang ketiga, material. Material atau bahan baku terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi. Merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama untuk diolah sampai menjadi produk akhir untuk diserahkan pada konsumen dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana, sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Yang keempat, mesin atau machine, atau mesin yang digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta menciptakan efisiensi kerja. Nah, selanjutnya untuk Undang-Undang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi karena belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang pertama, penyedia jasa. Kontraktor adalah penyedia jasa konstruksi. Kontraktor adalah perorangan atau badan hukum yang dikontrakkan atau disewa oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati dan sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, pengguna jasa. Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. Badan usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau disewa oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati dan sesuai dengan keahliannya. Nomor 2, pengguna jasa. Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. Badan usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi. Untuk yang ketiga itu auditor. Auditor adalah seorang yang berprofesi pada suatu kegiatan auditing. Setiap perusahaan akan memerlukan jasa auditor.
baik itu perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Fungsinya adalah agar bisa menilai kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Sekian, mungkin itu adalah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.